Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trilingling Queen. Jelek banget ya. Oke, kali ini aku ingin bercerita tentang banyak hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian semuanya. Oke, jangan lupa untuk subscribe video Kali Official SP3 TV, like dan juga komennya sebanyak-banyaknya, dan juga share ya di sosial media kalian, karena biar aku semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Oke, buat teman aku yang lagi di Jawa, kru aku yang lagi di Jawa, Mas Suprapto yang akan melakukan operasi ya, semoga lancar, dan keluarga yang ada di sini itu mendoakan semuanya. Aku sebagai teman sekaligus tim kerja juga mendoakan agar diberikan kelancaran untuk operasi Mas Suprap. Oke, liku-liku dalam membuka atau mengenai pendirian organisasi kami itu sangat panjang sekali, karena banyak sekali ya tim-timku gitu yang menyemangati kita untuk selalu semangat terus membuat konten kayak gitu. Dan awalnya konten itu aku kayak membuat kayak kartun kayak gitu, terus komedi sitkom, tapi komedi sitkom nggak sepopuler kayak film kolosal kayak gitu. Akhirnya aku mencoba untuk ini sesuatu dengan berkolaborasi seperti itu. Aku sama timku juga itu membuat apa adanya gitu, kayak film-film kolosal yang dulu, terus aku kolaborasikan dengan pakaian-pakaian zaman dulu gitu. Itu sangat sulit sekali gitu bagi aku, karena bagi aku itu tantangan gitu kan. Tantangannya itu apa gitu, karena di Medan kayak sekarang itu jarang sekali ya kayak ada pepohonan yang rindang. Terus aku hanya syuting itu di bawah pokoknya di hutan gitu, ada juga di persawahan, terus ada juga di kebun, kayak kebun karet kayak gitu. Emang kebun karet sih banyak nyamuknya, aku juga digigit nyamuk gitu. Di situ juga aku enjoy aja menikmati gitu, meskipun kadang hujan, nggak tentu kan gitu. Kadang-kadang juga kalau pas waktu hari libur gitu, anak-anak kecil gitu ikut syuting kayak gitu. Yang membuat aku sekarang ini bertahan untuk terus berkarya itu karena teman-temanku juga itu menyemangati. Karena apa? Tanpa kru yang menyemangati itu pasti kita akan terjatuh, terjungkal, terbalik ya kan, kayak gitu. Oke, karena hal itu sangat jarang sekali ya, sangat jarang itu waktu pas kita lagi main adegan atau waktu perang kayak gitu, tidak kita inginkan di lapangan, karena kita awalnya cuma cuma beradegan gitu, terus habis itu beradegan ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol kayak gitu, skenario-nya seperti ini. Terus habis itu kita itu disuruh kayak perang gitu, tapi perangnya itu nggak banyak, cuma sedikit, mungkin di bagian akhir kayak gitu. Karena kalau nggak ada perangnya gitu, kayaknya itu rasanya tuh kayak kayak sayur tanpa garam kayak gitu, modelnya itu kayak gitu. Jadi kurang greget gitu kalau nggak ada perang-perang. Oke, ada yang bertanya nih, aku jawab sekarang nggak ya? Aku jawab ya. Kak, sekarang kenapa sih kamu kok nggak pernah nyanyi pas waktu di jaranan atau nyanyi-nyanyi di tempat lain? Oke, harus aku jawab atau enggak ya? Oke, aku jawab, tapi habis ini ya. Habis ini aku jawab, karena aku mau menyelesaikan dulu yang ini dulu, yang tentang konten. Di lapangan itu nggak mudah banget gitu, karena kadang tuh ada yang nggak masuk waktu briefing gitu. Mereka kadang
masih sibuk kerja atau apa segala macam kayak gitu. Kadang kayak gitu, terus skripnya itu dipotong-potong kayak gitu. Jadi aku harus ngulang dan harus bisa untuk menyiasati konten yang lain, apa namanya itu, kayak lawan bicara yang lain kayak gitu. Itu sangat sangat susah banget gitu loh, apalagi kadang tuh ada satu orang yang nggak masuk gitu. Jadi masa sih harus di peran pengganti, nggak mungkin kan gitu, karena waktunya juga mepet. Satu hari itu harus satu judul itu minimal itu 30 menit, dalam satu hari ya, satu hari. Ini aku syuting jam 9 pagi, misalkan jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Itu jadi filmnya itu cuma mungkin setengah jam, bayangkan. Setengah jam itu paling banyak, kalau paling banyak itu 1 jaman lah gitu. Itu ada kok filmnya nanti di KW Official F3 TV itu ada di situ. Jadi nggak segampang apa yang waktu di lapangan. Nah, karena kadang panas gitu, kadang tuh panas, kadang hujan gitu. Jadi kita tuh harus siap-siap di lapangan tuh harus sesuai dengan apa ya, sesuai dengan keinginan kita, tapi terkadang itu nggak sesuai dengan keinginan kita gitu. Oke. Dan terkadang itu waktu di lahan ya, maksudnya di lapangan gitu, waktu di lapangan itu tuh kadang ada kejadian aneh-aneh. Misalkan terkadang itu meskipun kita udah izin sama yang ada di situ bawa roksonnya gitu, kita tuh tetap aja gitu ada kejadian aneh, entah apa yang kerasukan atau ini gitu, ada yang hilang, ada yang kadang kayak lampunya mati, kadang kameranya itu kadang apa namanya itu dia ini sendiri gitu, nggak sama dengan, terus audionya kadang kresek gitu ya, nggak tahu lah. Padahal kita juga udah izin gitu ya sama yang di situ gitu, cuma ya nggak tahu juga gitu, namanya juga kejadian itu kan nggak kayak kita sangka-sangka gitu. Yang paling sulit di lapangan waktu apa namanya, waktu kita lagi main adegan film kayak gitu, kadang yang membuat lama gitu, kadang teman kita itu dia belum selesai menghafalkan skenario gitu, jadi membuat lama itu gitu. Satu adegan misalkan kita di sebuah misalkan di rawa atau kita duduk itu kadang-kadang lama banget. Kenapa? Karena yang satu itu nanti harus ngapalin skrip gitu, kadang-kadang ya apa ya, harus nunggu dulu gitu. Nah, di KW Official ini kita kadang ada konten kayak ya, konten apa aja lah nanti yang live gitu. Kadang-kadang kami juga live tentang kesenian daerah yang ada di Kota Waringin Barat ini. Dan kebanyakan itu seperti kayak jaranan, topeng ireng, pengajian kayak gitu. Karena kita juga apa ya, nggak cuma main film gitu, nggak cuma main film aja. Di situ juga ada kayak lagu-lagu gitu yang nggak kena hak cipta. Karena aku ini ya, aku saring. Kenapa aku saring? Karena terkadang itu hak cipta itu masuk gitu. Jadi kalau masuk, aku nggak mau dong kalau misalkan penghasilan dari YouTube itu aku bagi dengan yang terklaim hak cipta itu gitu. Soalnya kan kita bagi dua gitu. Jadi aku nggak mau seperti itu. Dan yang terpenting konsisten upload video apa aja. Karena untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah itu di YouTube itu memang agak sulit gitu loh. Aku aja mendirikan dari tahun 2020 gitu. 2020 sampai dengan sekarang itu 2024, sudah sekitar pokoknya 2020 tuh akhir ya. 2020 akhir itu ya sekitar 3 tahun inilah. Gitu. Jadi ya harus ini gitu. Kita juga harus menyemangati teman-teman kita itu yang berjuang dari nol sampai sekarang menjadi YouTuber di Kota Waringin Barat ini. Ya suka duka atau kadang-kadang nggak menyukain aku nggak apa-apa, kadang-kadang mereka ngasih support aku oke lah nggak apa-apa. Terkadang tuh kita itu harus legowo tentang diri kita sendiri gitu, karena kalau nggak seperti itu kita nanti bakalan dibenci orang. Oke. Aku jawab ya pertanyaan tadi, kenapa aku nggak apa tadi pertanyaannya tadi? Oke. Aku nggak kayak tampil di jaranan lagi atau aku nggak sering nyanyi gitu. Oke. Aku jawab sekarang ya.
karena gimana ya, karena mungkin ada sebagian job yang aku tolak karena kesibukan aku bekerja, terus karena kesibukan aku ngonten ya, karena itu juga gitu. Karena bagiku gitu kadang konten itu nomor satu gitu, daripada meskipun kadang aku mengembangkan diri aku dengan cara itu dulunya gitu, kayak aku menyanyi, kayak jadi sinden apa segala macam gitu. Tapi sekarang oke, nggak apa-apa sepi job karena sudah mungkin banyak lagi orang-orang yang baru mengembangkan bakatnya untuk menjadi sinden, untuk menjadi penyanyi, untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Itu ya wajar aja gitu, karena bukan tergusur enggak, bukan digeser enggak, bukan, karena rezeki masing-masing. Aku jawab ya, itu karena rezeki kita masing-masing, karena rezeki kita tuh nggak tahu di mana gitu kan, ataupun besok, lusa, atau kapan, kita nggak tahu juga. Tuhan itu ngasih ke kita, ya kan. Kenapa seperti itu? Karena aku bilang seperti ini karena aku ngalamin juga gitu, banyak dari aku juga dulu. Kalau misalkan aku di job gitu kan, nanti 1 bulan misalkan ada 5 kali job gitu, nanti 1 bulan lagi cuma 1 job atau 2 job, kayak gitu aja sih, nggak tentu gitu. Jadi ya paling juga aku kadang-kadang tuh jeleknya aku karena aku kadang sering nolak job. Kalau misalkan aku lagi kerja atau apa, aku belum ada libur, belum ada cuti, aku tolak, aku nggak bisa, mohon maaf, cari yang lain kayak gitu. Karena kalau terikat dengan pekerjaan itu sangat berat banget gitu kan. Kalau misalkan kita mau izin atau apa gitu, sedangkan waktu tanggal muda itu waktunya masih gesit-gesitnya kita tuh cari duit kerja gitu. Ya kalau kita misalkan mau libur atau apa, kita nggak enak sama tim kerja. Oke, udah aku jawab ya. Jadi seperti itu. Kenapa aku nggak sering tampil di jalanan atau tampil nyanyi lagi, karena aku sibuk ngonten atau aku sibuk bekerja gitu ya. Udah jelaskan. Dan mungkin sudah aku jelaskan tadi, sudah ada penggantinya. Karena banyak ya artis-artis sekarang itu yang cepet banget gitu jadi artis terkenal, kayak gitulah. Pokoknya dia tuh yang terkenal, mungkin dia itu lebih cekatan, lebih bagus kayak gitu. Banyak kok seniman itu yang lebih bagus gitu. Jadi mereka itu cepat sekali terkenal. Terus oke, ada yang tanya lagi dari Rinda. Kak, kenapa sih kontennya kok tentang mukbang juga? Oke, aku jawab ya sekarang. Kenapa konten aku juga itu ada kayak makan-makan, mukbang, vlog kayak gitu. Kayak gini ya misalkan. Karena random. Di YouTube aku itu semuanya bisa masuk sebenarnya. Cuma ada satu kayak misalkan musik atau apa itu nggak bisa masuk sebenarnya. Cuma kan nanti aku di situ kan ada hak cipta kan. Kalau ada hak cipta muncul, itu aku hapus. Kalau misalkan nggak ada hak cipta yang masuk gitu, ya berarti aman gitu. Karena aku bilang kayak gitu, di konten aku itu nggak cuma film, nggak cuma komedi, tapi juga ada makan-makan. Nah kayak gitu. Jadi kenapa aku buat kayak mukbang, ASMR, makan-makan, vlog kayak tentang keseharianku, tentang keseharian timku kayak gitu. Ya karena kalau buat konten di YouTube ya mungkin biar nggak bosan aja gitu tentang keseharianku. Kan aku perlu juga kayak menunjukkan gitu kan. Aku menunjukkan dari segi diri aku, dari segi timku yang ada di nggak cuma aku aja di situ kontennya, karena biar lebih hidup gitu. Nggak cuma, kalau terkadang 1 bulan itu belum tentu kalau bikin film itu cuma 2 kali 3 kali kayak gitu. Jadi terkadang itu ya sibuk gitu dengan pekerjaan. Jadi ya ada selingannya kita bikin konten-konten yang kira-kira bisa masuk di karya ST3 TV kayak gitu. Gitu.
Nah, ini ada dari Indra. Ada pertanyaan, Kak, gimana sih caranya bisa Facebook Pro? Pertanyaannya, kok Facebook Pro? Kemarin aku lihat kakak menghasilkan duit sekitar 2 jutaan. Oke, aku jawab ya. Di Facebook Pro itu juga bisa menghasilkan uang jika seseorang itu mengirimkan gift atau mengirimkan bintang ke kita. Jadi, penghasilan itu akan cair sekitar tanggal 21 setiap bulannya. Gitu. Jadi, kalau kita membuat video atau membuat reel atau segala macam yang ada di bentuknya itu akan menghasilkan uang, dan biasanya ada iklan kayak gitu. Biasanya ada iklan dan kita bisa dibayar melalui rekening kita. Jadi, kalau misalkan kita daftar Facebook Pro itu minimal itu kita harus mempunyai, kalau nggak salah 1000 ya, 1000 pengikut. Nah, kalau maksimal banyak kali nggak apa-apa. Tapi aku di sini sudah ada 6000 pengikut Facebook, dan itu aku sudah pro dan sudah menghasilkan uang. Kemarin itu sekitar 160 berapa gitu, 168 dolar kalau nggak salah ya. 168 dolar itu sekitar 2.600.000-an. Nah, 2.600.000-an itu belum aku tarik karena di Februari ini nanti ditarik itu sekitar tanggal 21 akan cair, dananya langsung masuk di rekening kita kayak gitu. Oke, di 2024 ini mungkin aku sedikit agak galau karena di saat seperti ini gitu, di saat kita lagi akan sukses atau segala macam gitu, terkadang tim kita itu loyo gitu, nggak semangat. Ada yang ingin ini itu gitu, yang fokus pekerjaannya. Terus ya kita sebagai tim juga kita itu mikir ya, kok gini gitu, kenapa sih kalian itu nggak konsisten gitu dengan kalian itu, gimana sih dulu itu mengembangkan bakat kita seperti ini, terus kok tiba-tiba langsung mau pergi atau segala macam kayak gitu. Jadi ya nggak tahu lah. Oke, cerita aku sampai di sini dulu karena karena kameraku itu mau lowbat. Jadi ya udah ya. Ini aku menggunakan Canon M10. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, share di media sosial kalian. Terima kasih sudah mendengarkan curhatku. Bye bye.